Malam ini Tuhan sempatkan saya dan saudara untuk berada dalam rumah Tuhan dengan satu tujuan kita mau datang berbakti, memuliakan, mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar. Malam ini semua kita sehat-sehat bukan? Ya, dengan kesehatan yang ada, tubuh ini kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Kita akan melihat satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Dia berkata begini. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Nah, kalau tadi kita melihat orang lumpuh itu, dia punya iman. Dari mana kita tahu dia punya iman? Sampai dia disembuhkan. Pada waktu Petrus berkata kepadanya, pandanglah kami, dia memandang. Karena perkataan itu firman, dia memandang. Lalu Petrus memegang kedua tangan, membantu dia untuk berdiri. Jadi dia bertindak untuk berdiri. Dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi, dia disembuhkan. Perlu sebagai orang percaya, perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kuasa yang menguasai kehidupan Petrus sampai Petrus bisa mengadakan mujizat yang besar. Orang yang lumpuh bisa disembuhkan. Untuk menerima kuasa Roh Kudus itu tidak susah. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ada 3 hal yang perlu kita lewati dalam ayat ini. Jawab Petrus kepada mereka. Yang pertama, fase yang pertama, hendaklah kamu bertobat. Dan masuk pada fase yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Fase yang pertama, kita harus bertobat, meninggalkan segala yang tidak benar, meraih perkara-perkara yang benar dari Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita harus dibaptis. Baptisan yang bagaimana yang harus kita jalani? Baptisan seperti baptisan Yesus. Saudara, kita percaya Yesus. Kita berkata Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi kita mengikuti dia. Jadi bagaimana Yesus dibaptis, kita juga harus dibaptis. Firman Allah berkata, untuk menerima kuasa Roh Kudus, kita harus bertobat. Setelah kita bertobat, kita memberikan diri ini untuk dibaptis. Karena baptisan itu jalan pengampunan dosa. Fase yang ketiga, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kita baca lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Puji Tuhan, sampai di situ saja. Bagaimana Tuhan akan menyatakan kasih kepada kita kalau kita tidak pernah dengar firman Allah? Karena firman Allah berkata, iman itu datangnya dari percaya. Percaya itu datangnya dari mendengar firman. Nah, kalau kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah dengar firman Allah, bagaimana percaya kita akan bangkit? Kuasa kebangkitan itu nyata di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah dengar firman Allah, tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Tapi malam ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.